Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul Day of Reckoning tahun 2025 akan menceritakan tentang seorang polisi jujur dan baik hati yang dihadapkan dengan dua pilihan antara harus melepaskan seorang buronan paling dicari atau menangkapnya untuk diadili. Loh, kenapa bingung Bang John? Padahal tangkap saja langsung, kan sudah jelas bersalah. Ya sudah, daripada penasaran, langsung saja pasang handsfree, semitriskan proses rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Identify gunman as Billy Smith. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah konflik keluarga saat seorang suami sedang menyandra sang istri gara-gara ketahuan berselingkuh, di mana hal tersebut diketahui oleh seorang sheriff yang mendapat laporan dari salah satu deputinya, sehingga dengan cepat ia bergegas menghampiri si suami untuk membujuknya agar tidak bertindak macam-macam, tetapi dan kisah akan berfokus pada seorang sheriff jujur bernama John. Setelah lelah seharian bertugas, ia tak sengaja ketiduran di sofa dan dibangunkan oleh sang istri yang bernama Laura akibat mendengar suara ribut-ribut di luar. Setelah diperiksa, rupanya suara itu berasal dari para remaja Badung yang baru saja melakukan tindakan tidak terpuji dengan mengotori kaca rumah serta mobil dinas milik John yang entah karena alasan apa. Keesokan paginya, John terlihat baru tiba di kantor kepolisian Burham dan langsung disambut oleh Denny, rekan kerja sekaligus orang yang paling dekat dengan keluarganya. Bahkan terkait kejadian semalam, Denny sudah tahu setelah Laura melaporkannya tadi subuh, sehingga John diminta untuk tidak terlalu khawatir lagi. They'll have your place cleaned up by noon. Won't happen again. Catch you later. Beralih ke daerah Tipton, Alabama, kita akan diperlihatkan dengan 3 pemotor memasuki sebuah bank untuk melakukan perampokan, di mana si ketua yang bernama Kyle tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan pada siapa saja yang melawan, seperti yang terjadi pada si petugas parkir ini. Dia bernama Hayden, seorang kapten kepolisian Amerika yang sudah lama mengincar Kyle. Dikira hanya perampok biasa, mereka rupanya para penjahat kejam dan sudah 7 tahun menjadi buron. Bahkan saat ini, Hayden bersama anak buahnya sedang menyandera seorang wanita yang diduga simpanan Kyle di sebuah kos-kosan dan akan menjadikannya sebagai umpan. Don't screw up. Yes, sir. That ain't funny. Sementara si anak buah yang masih magang disuruh menjaganya, Hayden akan bergabung dengan tim lapangan untuk melakukan penangkapan. Dan benar saja, tak lama datanglah 2 anak buah Kyle yang bermaksud untuk menjemput si wanita. Bukannya ngajedok di kamar dan menunggu aba-aba, si anak magang justru malah pergi melihat dari balik jendela sehingga alhasil, Kyle kembali lolos, tapi tidak bagi 2 rekannya yang berhasil ditembak jatuh oleh pihak kepolisian. Dari pernyataan si rambut mohawk, Kyle memiliki sebidang tanah pertanian di wilayah Burnham, tempat biasa mereka bersembunyi. Tak ingin kehilangan jejak untuk kesekian kalinya, Hayden langsung menyuruh anak buahnya untuk bersiap. We can catch him. We can beat him there. We can't take these cops to Burnham. Motor yang Kyle kendarai pun mengalami mogok akibat beberapa tembakan yang sempat Hayden layangkan. Beruntung ada sesama pengendara moge dengan baik hati mau memperbaiki motornya. Namun setelah melihat Kyle menunjukkan sepucuk pistol di pinggangnya, kedua pasangan ini tidak bisa berbuat apa-apa saat Kyle membawa kabur motor mereka berdua.
Akibat mogok yang dialami, Hayden dan anak buah akhirnya tiba lebih dulu di lokasi pertanian. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Emily alias istri Kyle pun langsung menghentikan kincir angin entah untuk apa tujuannya, tepat saat Hayden baru turun dari mobil. You going somewhere? Faktanya, Emily juga pernah ikut terlibat dalam aksi perampokan beberapa tahun silam bersama Kyle. Bahkan dirinya dijadikan tersangka utama atas kematian salah satu petugas saat sedang melakukan penangkapan, sehingga Hayden menyuruh anak buahnya bernama Ratlin, ini cucungiknya, untuk mengamankan Emily di dalam rumah. I'll double it for you to walk away. That in your lives. No one's going anywhere. Nash, Mangrum, ditch your car behind the house, then sweep the house. Setelah memastikan Emily tidak bisa kabur, Hayden pergi ke kantor polisi terdekat dan langsung disambut oleh John. Hayden memberitahu jika saat ini kepolisian Amerika akan melakukan penangkapan terhadap buronan paling berbahaya alias Kyle yang berdomisili di wilayah Burnham. Tak hanya itu saja, ia juga meminta bantuan tambahan untuk membantu penyergapan karena Hayden merasa jika personil yang dibawanya tidak akan cukup untuk menangkap seorang Kyle yang notabene adalah penjahat kelas kakap. How about just you? Huh? You want to give me a hand? Look a lot better if local law enforcement were involved. Dengan fakta bahwa wilayahnya menjadi tempat tinggal buronan paling dicari, John akhirnya setuju untuk membantu Hayden melakukan penangkapan. Namun karena semua petugas saat ini sedang berada di lapangan, Hayden terpaksa hanya akan mendapat satu personil tambahan saja. Bring that too while you're Setibanya mereka berdua di lokasi, John dikejutkan dengan kelakuan Ratlin yang sedang melakukan perbuatan tidak senonoh pada Emily. Bukannya berhenti setelah ditegur, Ratlin justru malah menunjukkan lencana polisinya sebagai simbol bahwa ia bebas melakukan apa saja termasuk menggadabah Emily. Sehingga sudah jelas jika si Ratlin kehead ini adalah satu dari sekian oknum yang menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi. be making trouble with me. This one's a real f***ing cockblock. You just find him. Yeah, Nash. Beres dengan perdebatan barusan, Hayden menyuruh Ratlin dan satu anak buah menggeledah seluruh isi ruangan kalau Kyle menyimpan stok senjata di rumah ini. Sementara untuk John dan Mangrum si Jamros, mereka diminta untuk menjaga Emily di ruang tamu sambil menyiapkan senjata untuk menyambut kedatangan si Kyle. Not sure which side of the law this will come down on. There's no time to take you in. Tak lama, satu anak buah bernama Nas menemukan senjata tanpa peluru dari ruangan belakang. Dengan fakta bahwa mereka tinggal di satu desa yang sama, Emily cukup familiar dengan sosok John, bahkan berteman baik dengan Laura istrinya. Sehingga ketika tenggorokannya merasa kelang, John dengan baik hati mengambilkan minuman dingin dari dalam kulkas. Thank you. Karena kebelet kiih, Hayden meminta John untuk gantian berjaga di luar. Merasa ini akan jadi hari yang panjang, ia memberitahu Laura jika mungkin akan pulang terlambat. Tak lama, mereka dikejutkan dengan John yang memberitahu jika Kyle sudah datang. Namun yang aneh adalah, ia hanya berhenti sebentar dan langsung pergi dari sana. Sehingga Hayden curiga jika Emily sudah memberitahu Kyle sinyal tentang kedatangan mereka ke pertanian ini. Did he see you? No, he's still too far out. Sniffed us out again. He's gonna go get more men. Dengan cepat, Hayden keluar untuk memastikan kecurigaannya dan benar saja. Setelah mengelilingi seluruh halaman rumah, Hayden menemukan kincir angin yang ada di depan tidak berputar. Padahal jelas-jelas cuaca di sana sedang gede angin, sehingga ia menyimpulkan jika kincir itu adalah kode yang Emily gunakan untuk suaminya. That's very clever. That's very clever. She stopped the windmill and warned him. Marshall, just call in more men. Tak lama, John menyusul keluar untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ia baru ingat dengan Hayden yang belum menunjukkan surat perintah penangkapan atas nama Kyle dan Emily, di mana Hayden menjelaskan jika ia tidak sempat membawanya akibat buru-buru melakukan pengejaran. Mendengar semua pernyataan Hayden yang bertolak belakang dengan kode etik kepolisian, John pun memutuskan untuk membawa Emily ke kantor kepolisian Burnham agar langsung diadili secara hukum. Get out of my way.
Where's the key? Where you want that? I'm done with this. Taking her to the station. Dan ya, saat mengambil kunci borgol itulah John keburu ditodong pistol oleh Mangrum Danas. John menjelaskan jika Emily justru akan lebih aman andai kata dibawa ke kantor polisi. Namun mereka sama sekali tidak peduli dengan nyawa si Emily ini karena tujuan utama Hayden adalah sosok Kyle yang leer seperti belut. Kyle sendiri baru tiba di sebuah tempat jagal dan langsung melempar sekantong uang untuk meminta bantuan dari teman lamanya. Namun, alih-alih memanggil seteman lama, dirinya justru harus mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari mereka, yaitu perkelahian seketika berhenti saat si teman yang bernama Big Buck keluar dan menyuruh mereka semua mundur. Setelah dijelaskan maksud kedatangannya, Buck langsung menolak karena dulu sang adik tewas gara-gara ikut merampok bersama Kyle, sehingga itu jugalah alasan anak buah Buck menghajarnya barusan. Namun mengetahui jika polisi yang Kyle hadapi saat ini adalah Hayden alias orang yang sudah menembak sang adik, Buck langsung setuju untuk membantunya. Shot in the back, right? Hayden. Yeah, that's right. Maybe a day of reckoning for you and me both. Ketika Nas dan Mangrum sibuk menutup semua jendela, Emily meminta John mengantarnya ke toilet karena kebelet ingin kehampangan. Yang ketika mereka akan kembali ke ruang tamu, Emily mulai mengacaukan mental John dengan mengatakan bahwa ia pernah memergoki Laura sang istri berselingkuh dengan Danny rekan sekantornya. Entah benar atau tidak, tapi John tetap pada keyakinannya jika Laura istrinya bukan wanita murahan seperti yang Emily ceritakan. Beruntung Nas keburu datang dan membawa Emily ke ruang tamu untuk diinterogasi. Namun saat sesi tanya jawab masih sedang berlangsung, Ratlin yang sejak awal gerengseng pun justru malah membanting-banting piring tidak jelas sehingga saat akan dihabisi itulah, Emily kembali mempengaruhi Ratlin dengan cara menggodanya agar bertindak seperti pria jantan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan sekali seumur hidup, Ratlin akhirnya terpengaruh dan akan melakukan penggadabahan tanpa sadar jika Emily diam-diam sudah memegang pecahan piring untuk membunuhnya. Dan ya, Ratlin pun tumbang setelah Emily melayangkan beberapa tikaman tepat di bagian leher. Layaknya seorang psikopat berdarah dingin, Emily tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun. Bahkan saat Hayden melakukan intimidasi, si Emily justru tersenyum senang dan seolah puas sudah melakukannya. Setelah mendagorkan kepalanya sampai pingsan, Hayden menyuruh Nas dan Mangrum berjaga di luar. Sementara untuk John, ia akan menjaga Emily di lantai atas. Dan disinilah Emily akhirnya jujur tentang alasan dirinya yang sudah membunuh petugas kepolisian, bahwa beberapa tahun lalu saat melakukan perampokan terjadi baku tembak antara Hayden dan Kyle di sebuah tempat umum. Melihat Hayden menggila tanpa peduli terhadap keselamatan warga sipil membuat Emily nekat menembak salah satu petugas demi menghentikan aksi brutalnya. Entah cerita si Emily ini beneran atau tidak, hal itu cukup membuat John simpati dan mengobati luka bekas pecahan piring di dampal lengannya. Alih-alih mengucapkan terima kasih, si Emily justru malah menyerang John saat sedang lengah sehingga ya, Emily berhasil merebut pistol milik John dan langsung menyandra Hayden. Hal itu tak berlangsung lama setelah Nas dan Mangrum masuk ke dalam untuk membantu. Tak ingin mengambil resiko terburuk, Hayden langsung menyuruh mereka menjatuhkan senjatanya dan membiarkan Emily pergi dari rumah ini.
Beruntung Dani datang tepat waktu sehingga Emily bisa kembali diamankan. Karena John dianggap tidak becus dalam mengawasi, Hayden menyuruh Mangrum untuk memborgol Emily di kamar atas. Setelah keadaan kembali kondusif, John yang penasaran mulai menanyakan dari mana Danny bisa tahu lokasinya saat ini. Danny menjawab jika ia sudah menelpon John berkali-kali namun tidak diangkat, sehingga ia berinisiatif menghubungi Laura untuk mengetahui keberadaannya. Good thing I did, huh? Why? Trying to find you. I just saved your ass. I'm not going anywhere. Disinilah John kembali teringat dengan perkataan Emily tentang Laura yang berselingkuh. Tapi untuk saat ini, ia memilih mengesampingkan urusan pribadi dan tetap fokus dalam misi. Sempat disuruh kembali ke kantor karena khawatir dengan keselamatannya. Dani yang merasa asa aing pangjagona pun mengabaikan perintah John yang notabene adalah atasannya sendiri dan akan tetap berada di sini sesuai perintah dari Hayden. Tak lama, mereka mendengar dering telepon milik Emily yang ternyata berasal dari Kyle. Dengan fakta bahwa Hayden tidak pernah setengah-setengah dalam bertindak, Kyle langsung menyusun rencana untuk segera melakukan penyerangan. Bahkan Big Buck yang punya dendam pribadi pun dengan senang hati akan memberikan kembali semua uang dari Kyle bagi siapa saja yang bisa membawa kepala Hayden dalam tas ini. This money's yours. Karena tidak mungkin melawan pasukan Kyle dengan personil yang sedikit, Hayden meminta John mendatangkan beberapa sheriff lagi untuk membantu. Namun karena semua personil masih bertugas di lapangan, Dani yang tanpa sepengetahuan semua orang pun diam-diam menelepon teman berburunya untuk datang kemari dengan iming-iming imbalan yang tidak main-main. Appreciate it. Bukannya dibubarkan, Hayden malah menyuruh mereka masuk dan berjaga di pintu belakang. Tak ingin membagi hasil dengan orang asing, Mangrum dan Nas komplain atas tindakan Hayden yang asal-asalan dalam merekrut personil. Karena faktanya, mereka berdua bukanlah polisi yang seperti dibayangkan, melainkan dua pembunuh bayaran yang sengaja Hayden sewa untuk menghabisi si Kyle. So let's just take the win and get ready for Rusk. Merasa kesepakatan ini tidak akan berjalan mulus, Nas menelepon seseorang untuk menjemputnya. Entah siapa orang itu. John yang melihat gelagat mencurigakan pun memutuskan untuk mengumpulkan ponsel semua orang yang ada di rumah dengan alasan agar kejadian seperti Dani tidak terulang lagi. Yeah. Thank you. Thank you. Saat sedang memeriksa semua ponsel itulah, ia akhirnya percaya dengan ucapan Emily yang menyebut Laura telah berselingkuh. Hal itu terbukti dari isi chat dan ratusan panggilan masuk antara istrinya dan Dani. Sehingga dengan penuh amarah, John langsung menghajarnya saat itu juga. Tanpa semua orang sadari, Mangrum dan Nas diam-diam menyelinap ke ruang belakang untuk membawa si Emily pergi dari sini. Di mana Hayden yang mengetahui hal itu pun langsung mengajak semua orang untuk melakukan pengejaran dan inilah yang terjadi. Akibat baku tembak barusan, Mangrum dan Nas langsung tewas setelah John menembak babatoknya, disusul dengan satu teman Dani yang juga ikut tumbang akibat kehabisan darah. Tak ingin jatuh lebih banyak korban, salah satu pemburu meminta Hayden untuk membiarkan mereka pulang. Namun karena semua orang sudah ikut terlibat, mereka hanya boleh pergi setelah berhasil menghabisi si Kyle. If you can breathe, you can shoot. Di sana, John kembali menghampiri Emily dan menjelaskan jika apa yang dikatakannya tentang Laura adalah benar. Di tengah perbincangan yang sedang berlangsung, ia mendapat telepon dari istrinya yang menanyakan kabar dirinya dan Dani. Namun karena John telah mengetahui perselingkuhan mereka, ia langsung menceraikannya saat itu juga. Is he okay? Have your shit out of that. Tak lama, John mendengar ribut-ribut antara Hayden dan Dani mengenai teman-temannya yang saat ini merasa ketakutan. Ditambah, ada satu teman yang sedang sekarat sehingga John meminta Hayden untuk membiarkan mereka pergi daripada menjadi beban dalam pertempuran nanti.
Singkat cerita, tibalah Kyle di depan rumah dan langsung dikejutkan dengan beberapa mayat pasca baku tembak tadi siang. Sebelum melancarkan aksinya, Kyle menyuruh mereka untuk menembak habis semua orang yang ada di dalam dan mengeluarkan Emily hidup-hidup dari dalam sana. Somebody should cover the back door. I got it. Sementara Hayden mengamankan pintu depan, Danny pergi ke belakang sebagai antisipasi jika pasukan Kyle masuk lewat sana. Namun alih-alih berjaga, Danny yang pada dasarnya seorang pengecut pun malah memanfaatkan kelengahan mereka untuk kabur. Di mana hal itu langsung diketahui oleh Amy yang langsung melaporkannya kepada si John. I don't know how she got up in there. But you all listen up. You should do the same. There's no sense in dying for Hayden's cause. Dengan fakta bahwa Kyle adalah akamsi atau anak kampung sini, ia tahu betul jika John ada di dalam sana untuk membantu Hayden. Sehingga sebagai tetangga yang baik, Kyle memberikan kesempatan untuk John segera meninggalkan rumah, biarkan Kyle menyelesaikan urusannya dengan Hayden. Namun karena kejahatan sedang terjadi di wilayahnya, John berkewajiban untuk menghentikannya. Come on, boys. Let him have it. Dan ya, baku tembak pun pecah dengan John yang terkena tembakan di bagian bahu, disusul dengan beberapa penjahat yang mulai merangsak masuk tapi berhasil dicegah oleh Hayden. Sementara John mengurusi sisanya, Hayden akan pergi ke gudang kapas untuk memancing Kyle ke sana, tepat saat satu penjahat turun dari tangga atas. I'm going after Hayden. Beres menghabisi mereka semua, kini John harus dibuat terpojok saat satu penjahat berhasil menyelinap masuk. Melihat luka di bahunya semakin parah, Emily berniat menolong dan meminta John untuk segera melepaskan borgolnya. Sehingga John yang sudah tak punya pilihan lain pun langsung membuka borgol itu dan... Hey, mind helping me out here? You. You. Beralih ke gudang kapas saat Kyle dan Hayden masih sedang baku tembak. Meski usianya sudah tidak muda lagi, Hayden masih terlihat lincah menghindari serangan demi serangan. Bahkan Kyle tampak kesulitan karena Hayden terus bersembunyi di balik tumpukan kapas dan... Setelah Hayden mati, Kyle langsung membawa semua uang hasil jarahan yang dikubur di halaman depan rumah. Tak lama, ia dihampiri oleh Emily yang tampak marah gara-gara Kyle lebih mementingkan uang itu daripada Emily yang merupakan istrinya sendiri. Tipton was an easy score. That's You why. said we were done. Di tengah pertengkaran yang sedang terjadi, muncullah John sambil menundukkan senjata dan meminta mereka berdua untuk menyerahkan diri. Meski Kyle sudah membujuknya untuk berdamai, John tetap pada pendiriannya dengan akan menegakkan keadilan dan tiba-tiba... Just keep your hands where I can see them. Ya, Emily nekat menghabisi suaminya sendiri demi mengakhiri semua kekacauan ini. Tak lama, muncullah Hayden yang ternyata masih hidup setelah tembakan tadi hanya mengenai lencananya. Yang karena tidak ridho melihat Emily masih hidup, Hayden pun bermaksud untuk menghabisinya, tetapi... Setelah semuanya selesai, John pun membiarkan Emily pergi meninggalkan kota ini. Selang beberapa jam meninggalkan lahan pertanian, kita akan diperlihatkan dengan satu anak buah Big Buck yang berhasil selamat dan menyerahkan kepala Hayden untuk menagih kesepakatan sebelumnya. Tamat ending yang sangat membagongkan.